bolong, ditempel pakai perak. Lah itu nanti ketika tujuannya ben apik ngono. Lah itu hukumnya boleh tapi makruh. Tapi kalau tempelannya kecil untuk kebutuhan, lah enggak ditempel pakai perak enggak bisa dipakai semisal. Lah itu hukumnya adalah boleh. Nah, ya memang seperti ini. Agak mikir karena ya rumusan ulama yang diambil dari Quran dan hadis seperti itu. Jadi kenapa ulama menelurkan hukum-hukum seperti ini? Hukum-hukum dengan tafsiran seperti ini ya memang lewatnya Al-Quran dan hadis dengan ijtihad orang-orang yang spesial seperti para ulama seperti itu. Jadi ulama yang bisa menelurkan sebuah fatwa hukum itu kan juga ada syaratnya. Kudu harus paham Al-Quran hadis, hafal Quran hadis, tahu alasan turunnya Al-Quran, ijtihad, orangnya harus soleh, harus wirai, menjaga dari hal-hal yang halal dan haram. Itu kan dilakukan oleh para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Nawawi dan yang lainnya. Kalau seperti kita itu ya meskipun mek pinter tok tapi kadang akeh maksiate kan seperti itu ya enggak bisa kita dibuat buat bisa menelurkan sebuah hukum. Banyak syaratnya. Karena ini adalah rumusan-rumusan para ulama. Rumusan-rumusan para ulama yang mengambil ijtihad dari Al-Quran dan hadis, ya kenapa kita tidak pakai mengikuti pendapat-pendapat mereka? Misal kalau saya membuat rumusan, membuat undang-undang, tapi kok saya sering bermaksiat ya nanti dulu. Ketika orang-orangnya soleh seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya seperti itu, nah itu nanti bisa kita buat hukum, undang-undangnya itu bisa kita pakai. Nah itu adalah rumusan singkat tentang wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi dari atas tadi kan tembelan yang dengan perinci-perinciannya. Tapi kalau tembelan yang terbuat dari emas itu sama sekali haram mutlak. Jadi tidak boleh. Kita punya piring dan gelas ditempel pakai emas itu tetap tidak boleh, haram hukumnya ketika kita nanti memakai makan ataupun dipakai untuk minum. Tapi kalau untuk perak itu dengan perincian tadi, dilihat itu nanti besar apa kecil untuk kebutuhan atau untuk memperindah dengan penjelasan yang bisa kita simak tadi. Nah, jadi faslun yang di atas itu tadi adalah tentang barang-barang yang haram dipakai seorang muslim yang diambil dari Al-Quran hadis dirumuskan oleh para ulama. Jadi barang-barang apa? Ternyata adalah barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Maksudnya barang-barang perkakas makan minum ya. Kalau barang-barang sejenis perhiasan itu boleh emas, tapi emas itu cuma boleh untuk wanita, perhiasan loh ya. Tapi kalau dipakai laki-laki juga tetap haram. Kita pakai gelang, laki-laki itu pakai gelang, kalung yang terbuat dari emas itu haram. Itu cuma cuma hal-hal yang dikhususkan untuk perempuan saja, boleh memakai anting, gelang, cincin yang terbuat dari emas. Tapi kalau perhiasannya itu terbuat dari perak, ya laki-laki tetap boleh. Memang ketentuan undang-undang aturannya seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke bab faslun fistiqmali siwak. Nah, jadi tentang bersiwak. Jadi faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fistiqmali alate siwaki ing dalem mertelaake gunakake alate siwakan. Wa huwa utawi asiwak iku min sunanil wudu'i setengah saking pira-pira kesunahane wudu. Wa yutlaku lan den mutlakake apa asiwaku siwak aidun halih maneh padha karo di atas tadi alama ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan apa bihima min arakin nyatane min arakin saking kayu arok wa nahwihi lan sepadane kayu arok. Di pasal ini menjelaskan tentang penggunaan siwakan. Asiwak itu
siwakan itu termasuk kesunahan wudu. Wudu yang lebih baik, wudu dengan siwak sama tanpa siwakan itu lebih baik mana? Tetap wudu yang dipakai sebelumnya itu kita siwakan. Sedangkan asiwak itu adalah alat yang dipakai untuk siwakan itu sendiri dan terbuat dari kayu arok ataupun yang lainnya. Banyak kita mau cari siwak di toko online atau offline itu juga banyak. Nah, siwak itu adalah alat yang dipakai untuk siwakan dan terbuat dari kayu arok. Tapi nanti kesunahnya itu juga bisa berlaku tanpa pakai kayu arok, semisal sikat ataupun yang lainnya. Tapi dengan niat. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun den sunahake fi kulli halin ing dalem saben-saben kesaben-saben tingkah. Jadi siwakan itu disunahkan setiap saat. Siwakan itu hukumnya setiap saat itu sunah. Mau kita sudah wudu, belum wudu, dalam keadaan junub ataupun yang lainnya, kita mau siwakan itu tetap sunah. Mau di kamar mandi ataupun setelah makan, sebelum makan kita mendapatkan kesunahan. Wala yukrahu lan ora den makruhake tangzihan kelawan makruh tanzih ila ba'da zawali kejaba ing dalem sakwuse lingsire srengenge. Lisaimi keduwe wong kang poso. Fardun padha uga poso fardu au naflan utawa padha uga poso sunah. Wa tazulu lan ilang apa al karohatu hukum makruh bi ghurubi syamsi sebab surupe srengenge. Jadi siwakan itu disunahkan setiap saat kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Tergelincirnya itu berarti sudah masuk waktu duhur. Itu status kesunahannya itu hilang. Nanti setelah duhur bagi orang yang puasa itu nanti ketika kita mau siwakan itu malah makruh. Tapi ini pendapat Fathul Qorib. Waktaro, tetapi menurut Imam Nawawi, waktaro lan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing ora anane hukum makruh mutlakon kelawan mutlak. Tetapi menurut Imam Nawawi itu setiap saat walaupun dia seorang yang berpuasa dan sudah masuk waktu duhur itu hukumnya tetap sunah, jadi itu cuma perkhilafan ulama. Ya enggak apa-apa ya ketika kita mau siwakan bagi orang yang berpuasa pun tidak sampai membatalkan. Tapi kalau menurut kitab Fathul Qorib itu hukumnya makruh saja ketika sudah masuk waktu duhur. Tapi menurut Imam Nawawi itu kita tetap mendapatkan kesunahan. Kesunahan itu yo ketika kita melakukan berpahala, ketika meninggalkan ya enggak apa-apa kan seperti itu. Tapi siwakan itu pancen memang kesunahan yang biasa dilakukan Rasulullah. Jenenge sunah Rasul ya ngene iki. Sunah Rasul itu kan bukan malam Jumat saja. Sunah Rasul itu ketika kita melakukan apa-apa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah senang bersiwakan di setiap saat, ya, seperti itu. Jadi yang selanjutnya wahwa utawi siwakan, asiwaku tegese siwakan. Fisala iku fisala sati mawadia ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyadun luweh banget apane istihbaban amprih den sunatakini. Jadi siwakan itu hukumnya sunah, tapi ada 3 waktu yang sangat dianjurkan, sunai lebih kuat. Itu min ghairiha tinimbang liyane salah sati mawadi. Jadi 3 waktu ini lebih sangat dianjurkan kita bersiwakan dibanding waktu yang lain. Waktu yang pertama apa? Ahaduha utawi salah sijine salasah iku inda taghyiril fami siwakan ing dalem nalikane owahe cangkem min azmin saking meneng kang suwi. Kila den ucapake wa utawi azam iku sukutun meneng tawilun kang suwi. Wakila lan den ucapake apa azm iku tarkul akli ninggal mangan.
Wa inna maqala angin pestine dawuh sapa musannaf wa ghairahu ing lafat ghairahu. Wa ghairahu lan liyane azam. Liyas mila supaya mengku apa azam taghirul fami ing owahe cangkem bi ghairi azmin tanpa meneng kang suwi. Kaaklin kaya mangan dirihin kang anduweni ambu. Karihin kang den sengiti ming saumin sanyatane bawang wa biwa baslin lan brambang wa ghairihima lan liyane bawang lan brambang. Nah, jadi kesunahan yang paling dianjurkan bagi orang yang bersiwak yang pertama adalah ketika berubahnya bau mulut. Ya, ketika bau mulut itu lebih menyengat, pada waktu itulah kita terus kita mau bersiwak, pada waktu itulah kita mendapatkan kesunahan yang sangat dianjurkan ketika kita bersiwak. Ya, itu adalah yang pertama adalah ketika berubahnya bau mulut. Nah, karena diam yang lama, karena lama enggak berbicara, semisal sak jam meneng wae, terus ketika mangap baunya berubah. Lah pada waktu itulah kita sunnah untuk bersiwakan, sangat dianjurkan sekali. Atau karena lama tidak makan, akhirnya bau mulutnya berubah, lah itu nanti juga kita sangat dianjurkan sekali. Dan dawuh ghairahu ataupun yang lainnya itu masuk dalam kategori taghyirul fam liyashmila taghyiril fam bi ghairi azmin, seperti halnya memakan sesuatu yang memiliki bau yang enggak disukai seperti bawang ataupun bawang merah ataupun bawang putih. Orang setelah makan bawang merah dan bawang putih biasanya bau mulutnya itu lebih menyengat. Nah, pada waktu itulah kita sangat dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama kesunahan bersiwak yang paling dianjurkan adalah ketika berubahnya bau mulut. Terus yang kedua, wasane utawi kang kaping pindho iku indal qiyami ing dalem nalikane tangi al istiqodi tegese iku indal qiyami ing dalem nalikane tangi al istiqodi tegese nalikane nglilir minan naumi saking turu. Kesunahan yang kedua adalah ketika kita bangun dari tidur. Bangun tidur itu kita sunnah untuk melakukan siwakan, sangat dianjurkan dibanding waktu-waktu yang lain. Terus yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu iku indal qiyami ing dalem nalikane ngadeg ila sholati maring salat fardhon, padha uga iku salat fardu au naflan utawa salat sunah. Yang ketiga kesunahannya kita bersiwak adalah ketika kita mau sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, itu sangat dianjurkan karena ada hadisnya berupa rakaatani bisiwaki. Rakaatani utawi 2 rakaat bisiwaki kelawan siwakan iku afdalu luweh utama min sabiina tinimbang saking 70 apane min sabiina rakaatin tinimbang saking 70 rakaat bila siwaken kelawan tanpa siwakan. Dan dalam suatu riwayat itu pakai lafat rakaatun utawi sak rakaat bisiwaki kelawan siwakan iku tak dilumbandingi apa rakaatan bi sabiina ing 70 apane rakaate. Nah, seperti itu. Jadi karena ada hadis 2 rakaat dengan siwakan itu lebih utama dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Kalau dalam hadis yang lain malah 1 rakaat dengan siwakan itu sebanding dengan 70 rakaat. Jadi sampean sholat subuh dengan siwakan cuma 2 rakaat dibanding yang tidak siwakan itu lebih baik. Podo karo sampean sholat subuh 70 rakaat kan seperti itu karena ada hadisnya. Bahkan hadis yang satunya malah 1 rakaatnya itu dihitung 70 rakaat sebanding dengan 70 berarti 140 rakaatnya. Ya. Kesunahannya itu cuma jenenge mudah kan.
Jadi siwakan itu kan cuma